A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kita kembali berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama ya belajar ya tentang bagaimana cara membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dan tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim ya, saya ingin mengingatkan kita semuanya, termasuk diri saya lah begitu ya, tentang bagaimana sikap kita dengan pasangan kita dalam bab urusan harta, di mana ya tema kita kali ini adalah jangan pelit dengan pasangan ya, atau jangan pelit dengan keluarga juga bisa lah ya. Ya, jadi salah satu pilar yang akan menyebabkan munculnya ya, atau yang akan menyangga ya keharmonisan di dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang kita bina ini tetap kokoh kukuh ya, tidak kemudian pecah belah ya, hancur berkecai-kecai gitu ya, tetapi bisa bertahan sampai kita ya meninggalkan alam dunia ini. Salah satunya adalah kedermawanan ya, kedermawanan kita kepada pasangan kita atau kepada keluarga kita. Jadi seorang muslim adalah orang yang dermawan ya, dan kedermawanan ini tentu ya kalau berbicara skala prioritas ya tentu kepada keluarga dulu. Kalau berbicara keluarga yang paling dekat adalah pasangan. Setelah itu kemudian siapa? Orang tua, mertua gitu ya. Kemudian anak ya, kemudian ya kerabat lah ya, yang menjadi tanggungan kita, yang hidup bersama dengan kita. Jadi orang Islam itu orang yang dermawan ya, orang yang jauh dari kata pelit. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat dermawan dan bukan orang yang pelit. Ya, sehingga kemudian muncul pemahaman bahwa sifat pelit adalah sifat tercela bagi seorang muslim. Jadi orang Islam ya, kalau dia muslim tapi dia pelit begitu ya, apalagi pelitnya dengan pasangannya, dengan keluarganya, nah ini keislamannya dipertanyakan. Jangan-jangan dia nggak ngaji ini ya, jangan-jangan dia nggak tahu ya sifat-sifat terpuji yang diajarkan di dalam syariat agama Islam. Ini gitu. Jangan-jangan dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai hidayah atau petunjuk dalam hidup dia, tapi hidup dalam atas hawa nafsunya. Ya kan orang pelit itu kan ngikutin hawa nafsu. Ya. Kalau kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf kan ditegaskan ya, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amratun bisu ila ma rahima rabbi ya. Aku ini tidak menganggap diriku suci, kata Nabi Yusuf ya. Kenapa? Ya, sesungguhnya hawa nafsu, sesungguhnya inna nafsa, sesungguhnya jiwa atau nafs itu ya, jiwa itu la'amratun bisu ya, cenderung kepada kejahatan, kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafs ya yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara diri kita, yang maunya kita memang cenderung kepada keburukan.
Kasih enggak ya? Jangan. Nah, itu maunya kita begitu. Ya, tetapi ketika kita mengatakan kasih, kenapa? Allah suruh. Nah, ini ya. Ini yang disebut dengan dermawan. Ya, dan muslim itu harusnya. Ya. Makanya kemudian di dalam di dalam Al-Qur'an ditegaskan misalnya di dalam surah Ali Imran ya, ayat yang ke-180 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Saytawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ya, sekali-kali janganlah orang-orang yang pelit, bakhil. Nah, ini ingat ya. Ya, kalau ingat diri kita dulu lah ya, nggak usah bayangin siapa. Kalau sebut pelit yang kebayang tetangga, yang kebayang suami kita. Bayangkan diri kita dulu gitu. Mungkin kita ini pelit juga itu kan. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Karena ada orang mikir jangan dikeluarin, jangan dikasih, kan sayang nanti lu kalau begini-gini nih buat nanti kan ini buat kebaikan nanti, kan begitu ya. Ya, kita menahan dari memberikan karena kita berpikir ada yang lebih baik daripada memberi untuk diri kita. Oh, mungkin nanti bisa diinvestasiin berlipat-lipat untungnya, bisa pergi haji, bisa pergi umroh, kan begitu ya ceritanya. Bisa beli mobil, bisa apa macam-macam lah gitu ya. Sehingga kita nggak mau ngasih, kan begitu. Kita nggak mau jadi orang dermawan, kita nggak mau bersedekah. Ngapain dikasih ke istri lo, simpan aja dulu, nanti aja ya buat seneng-seneng kemana ya, padahal istrinya anaknya lagi perlu. Mikirnya kan begitu ya, seolah-olah kebahilan itu, kepelitan itu ya, menahan dari memberikan itu adalah kebaikan. Kata Allah la ya, bal huwa syarrul lahum. Justru yang namanya pelit, kebahilan itu jelek ya, kalau kata Ustadz Das'at Latif ya, saking jeleknya sifat buruk ini ya, sifat kikir ini, orang kikir pun gak suka dengan sifat kikir. Jadi ini pelit nih, orang pelit pun gak suka dipelitin orang. Gitu ya. Saking jeleknya gitu kan. Nah, jadi ya kita harus paham, harus sadar. Allah tegaskan itu ya. Bal huwa syarrul lahum. Tapi sifat kikir pelit itu jelek ya, buruk untuk mereka. Dan Allah katakan sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, dan nanti Allah akan kalungkan ya, harta-harta yang mereka bakhilkan itu ya, di leher mereka nanti di hari kiamat. Jadi ada orang-orang nanti yang lehernya dipenuhi oleh barang-barang berat, dikalungin gitu ya. Ya, orang bang minta dong beras nih, saya nggak ada beras seliter aja, enggak, ntar di akhirat tuh beras seliter ditaruh di leher tuh. Kalau ada orang 100 dalam hidup kita pernah minta beras seliter nggak kita kasih, padahal kita bisa 100 liter itu digantung di leher, berat gak tuh? Sampai selesai hari hisab tuh masih digantungin dengan itu. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Orang Arab itu kalau diminta ya, dan dia bisa ngasih, dikasih. Takut nanti di akhirat itu yang nggak dikasih itu dikalungin ya. Kalau banyak kan repot juga itu ya. Karena itu kemudian ya di dalam surah Al-Hasyr ya, surah yang ke-59 ya, ayat yang ke-9 Allah menegaskan wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Ya, siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita punya pasangan pasangan kita ini bukan orang pelit tapi orang dermawan, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan keuntungan yang besar. Dan kita kalau sampai Allah cegah dari kekikiran ya, sifat pelit, maka sesungguhnya kita termasuk ke dalam kelompok orang yang beruntung, orang yang bakalan sukses ya. Dan mafhumul halafah ini, pemahaman sebaliknya, maka orang yang bakhil itu adalah orang yang nggak akan sukses. Ya, kalau ada cerita-cerita ya ada orang kaya raya gara-gara pelit, bukan berarti itu kesuksesan. Ya. Karena kalau kita karena nggak tahu aja kehidupan pribadi. Kalau masuk ke kehidupan pribadi sengsara itu. Ya, harta dia jadi nggak mau makan gitu kan. Ya.
Dia rela makan yang nggak enak supaya hartanya tetap banyak, kan aneh itu. Orang mah punya harta, punya kekayaan yang dinikmati gitu kan. Nah, harusnya kan begitu. Ini enggak dia. Ya, dia nikmatin enggak, orang lain juga enggak boleh, ya dikumpul-kumpul aja ya. Ya sabuna jama'a malau adadah, nah, itu. Ya, dikumpulkan, dihitung-hitung aja kerjaannya. Mati ditinggalin, ya. Enggak ada untung-untungnya sifat pelit ini. Nah, makanya Allah tegaskan wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara oleh Allah dari sifat kikir, ya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, qala Rasulullah SAW, ini dari Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhuma, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, wattaqu suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, ya. Ya, kata Rasulullah SAW, wattaqus suh, ya. Hati-hatilah kalian dengan sifat bakhil, sifat kikir. Nah, ya. Fa inna suh, ya, karena sungguhnya sifat kikir itu, kata Rasulullah SAW, ahlaka, ya, ini akan membinasakan, ya, ahlaka man kana qablakum, ya. Ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi kalau cerita orang-orang umat-umat yang telah Allah musnahkan, Allah bantai, itu salah satu sebab utama adalah karena mereka adalah orang-orang yang orang-orang yang punya sifat bahil, kikir, pelit, medit. Nah, gitu. Maka rumah tangga kalau di dalamnya banyak orang pelit, adalah rumah tangga yang akan binasa. Nah, catat nih. Ya. Kalau punya suami pelit, nah, kasih potongan rekaman ini nih, kasih ke dia, bang dengerin nih, ya. Gitu ya. Suami yang pelit, ya, siap-siap akan Allah binasakan. Kata Rasulullah SAW. Ya, suaminya pelit, istrinya pelit, anak-anaknya pelit, siap-siap dah, ya, itu keluarga pelit akan Allah binasakan. Binasa dalam artian tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Mungkin dia eksis di dunia ini, ya. Hartanya di mana-mana, tapi dia akan merasakan kebahagiaan. Walaupun dia party sana, party sini, ke party itu cuma sesaat aja, ya. Dan nggak juga bahagia tuh, yang ada bosan aja dia. Justru kebahagiaan itu muncul ketika kita memberi. Saya ada cerita, ya, dengan komunitas-komunitas yang aktif di bidang charity, sedekah itu. Kenapa mereka senang dan bertahan lama dan tidak pernah kapok? Karena kami sering merasakan adanya rasa bahagia ketika menyaksikan senyum dari orang yang kita bantu. Lagi bengong dikasih nasi, wah langsung diambil, seneng. Begitu dia lihat makannya semangat, ya Allah rasanya bahagia di hati. Itu. Ini nggak akan dirasakan oleh orang yang bahil. Ya. Nah, belajarlah suami, ya, jadilah suami yang bahagia ketika memberi, lalu kemudian istrinya, ya, atau belajarlah menjadi suami yang berbahagia dengan reaksi, ya, kebahagiaan istri ketika menerima sesuatu dari kita, anak gitu kan. Sini panggil anaknya, nanti katanya mau pergi ke mana gitu ya, sama sekolah, ya. Mau beli apa? Nggak tahu, nggak ada uang nih. Nah, papa kasih uang buat belanja, buat jajan. Wah seneng anak gitu. Jadikan itu sebagai kebahagiaan bagi kita. Istri mau pergi pengajian, ya, kasih uang. Mau mana mah? Mau ngaji nih, buat di jalan. 1 juta, 2 juta. Wah seneng istri kita, ya. Nanti jangan lupa sedekah. Nah, gitu. Happy dia pergi ngaji gitu kan, ya, karena suaminya yang modalin gitu kan. Nah, ya, kata Rasulullah SAW, ya, fa inna suh ahlaka man kana qablakum. Ya. Orang karena sifat pelit itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum, ya. Dan sifat pelit itu, ya, mendorong mereka untuk rela menumpahkan darah.
Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan segala perkara yang diharamkan. Dulu di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam ya, di dalam satu riwayat disebutkan Nabi Isa ini ya, pergi dengan pengikutnya ya, ada satu orang pengikutnya, kemudian membawa bekal ya. Ternyata pengikut ini tidak amanah ya. Jadi dia memakan jatah bagian Nabi Isa, muridnya gitu ya. Maka kemudian Nabi Isa akhirnya meninggalkan dia, dan cara ninggalinnya adalah ya, ditunjukkan tuh di situ ada batu, ada emas sebesar batu. Karena memang itu tadi ya, bahwa dia punya sifat bakhil ya, sampai jatah Nabi Isa dia makan, jatah dia nggak dimakan. Ini bakhilnya gitu ya. Jadi begitu jam makan siang punya Nabi Isa dimakan, karena tinggal dua itunya itu kan, punya dia disimpan ya. Ketika Nabi Isa namanya jatah saya nggak tahu, padahal dia yang makan. Itu suhtu begitu, bakhil itu ya, ditahan punya dia, padahal kan punya dia ada, ini punya Nabi Isa ya, kasih aja masing-masing. Ini enggak, kalau orang suh itu ya, punya orang dia makan, punya dia ditahan. Ya. Maka kemudian Nabi Isa akhirnya menunjukkan itu ada batu itu emas. Begitu dilihat ternyata betul ya, ada batu, ada emas sebesar batu besar, nggak bisa diangkat sendiri ya. Nabi bisa, saya mau nerusin perjalanan, kamu ikut nggak? Nggak deh, saya di sini aja. Nah, itu sifat orang bakhil begitu tuh. Bagi dia harta lebih utama daripada apapun. Akhirnya ditinggalkan Nabi Isa. Nah, ceritanya orang ini ya bingung ya, mau ngangkat ini nggak bisa, gede banget gitu kan, berat banget ini. Sendiri itu nggak bisa diangkat. Akhirnya dia diem aja di situ. Kemudian lewatlah dua orang ke situ. Dilihatnya ada orang lagi nungguin batu emas segede batu. Wah, otomatis lah ya, dua orang ini pun tertarik ya. Nah, dan manusia kalau sudah dikuasai oleh keinginannya, maka kemudian apa? Dibunuhlah ya, mantan murid Nabi Isa ini ya, karena diincar emasnya, dibunuh tuh sama berdua ya, 2 lawan 1 kalah lah dia kan, mati akhirnya. Lalu kemudian yang dua ini sama-sama punya sifat suh, nggak mau berbagi. Apa salahnya bagi dua kan gitu ya? Tinggal bagi dua doang, sama-sama untung. Orang suh itu nggak mau sama-sama untung, dia harus untung sendiri. Itu orang bakhil itu begitu ya. Maka kemudian kata temannya yang satu, ini punya kita berdua nih, oke gitu kan. Ini bagi sini cerita gitu. Oke, siap. Lumayan nih gitu kan. Ya udah, gini deh ya. Kamu pergilah ke pasar ya, cari makanan ya sama alat-alat gitu kan, untuk kita belah ini. Seneng teman yang satunya. Udah, saya pergilah dia ceritanya ya. Mencari makanan plus itu tadi ya, alat untuk membelah itu tadi. Ternyata sampai di pasar. Ini kan ada sama-sama orang pelit ya. Punya pikiran apa? Ya, daripada emas itu dikuasai sama dia, mendingan buat saya semua. Ini ntar saya racun aja nih orang teman saya ini, biar mati, nanti emas itu punya saya sendiri gitu kan. Akhirnya dibeli makanan, ya, makanan itu beracun, yang buat temennya gitu kan. Yang punya dia makanlah gitu kan, dia makan di situ, kemudian dibungkus, yang dibungkus ini racun, ini beracun. Ya, sampai di tempat temannya, rupanya temannya yang nungguin batu itu udah punya strategi. Begitu dia sampai, gue bunuh dia. Dibunuh lah gitu ya, supaya emas nih jadi punya dia sendiri gitu kan. Maka ketika orang ini datang langsung ya, karena udah dibuat strateginya, matilah dia, dibunuh lah gitu kan. Tergeletaklah 2 orang di situ kan. Dia ketawa sendirian, merasa menang ya. Emas yang tadinya berdua jadi punya sendiri. Ya. Dia lihat teman yang udah matinya ini bawa bungkusan kan makanan. Maka sambil nunggu ya, mikir bagaimana cara bawa emas itu, dia makan.
makanannya udah ada racunnya. Akhirnya mati dia. Bertigalah geletak di situ, binasa semua. Nabi Isa kemudian satu ketika datang lewat ke situ sama murid yang baru. Nah, lihat tuh 3 orang itu mati gara-gara emas itu. Kalau kamu mengikuti jejak dia, tinggallah di sini. Ya. Jadi sifat suh itu betul ya, kata Rasulullah SAW, menyebabkan orang-orang dahulu binasa. Maka itu kemudian dari sini ya, seorang muslim ya, kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai mertua, ya, sebagai anak ya, harus menjauhkan diri dari sifat suh, sifat bakhil, agar rumah tangga kita bahagia. Suami jangan pelit dengan istrinya, ya, jangan pelit dengan mertuanya. Ya, jangan orang tuanya aja dikasih, mertuanya nggak pernah dikasih. Istrinya aja dikasih ya, orang tuanya nggak pernah dikasih, nggak boleh. Ya. Harus jadi dermawan, semuanya dikasih, ya sedikit dibagi rata, yang penting ngerasain semua. Banyak apalagi gitu kan. Ya, istri juga sama ya, jangan pelit dengan suami ya, kalau Allah berikan kelebihan rezeki gitu ya. Ya, hari ini saya yang traktir bang, kenapa? Bisnis saya untung sekarang. Abang nggak usah ngeluarin duit belanja, buang simpan aja tuh buat siapa ya, buat ibu gitu ya, atau buat bapak gitu ya. Yang sekarang nih makanan saya yang traktir, begitu dong. Ya. Anak juga sama, nggak bakhil dengan adik kakaknya, nggak bakhil dengan orang tuanya, om-omnya, saudaranya. Ajarkan anak kita supaya tidak bakhil, supaya dermawan. Ya. Kemudian mertua juga sama ya, jangan bakhil dengan menantu, jangan bakhil dengan cucu. Ada rezeki sedikit banyak, share, bagi. Ya. Berapapun ya, kadang-kadang ada mertua yang mikir, aduh dikit ngasih nih cucu saya nih, bapaknya banyak duitnya. Anak itu sekarang kadang bukan melihat jumlah uang ya, tapi ngelihat kepedulian neneknya, kakeknya. Ya, dia mau ngasih uang ke cucunya, ya, nyisipin buat cucunya, itu nilainya besar bagi seorang cucu. Bukan masalah uangnya saja. Ya. Kalau ke rumah nenek, ke rumah kakek enak gitu, apa aja dikasih. Nah, itu kan jadi catatan indah. Dan akan dirasakan oleh kakek nenek yang pelit, yang bakhil gitu ya. Maka disinilah kemudian ya, sekali lagi saya tekankan ya, janganlah pernah punya sifat bakhil dengan pasangan atau dengan keluarga, karena itu sama sekali tidak mendatangkan kebahagiaan dan sebaliknya justru akan mendatangkan kesengsaraan. Sebagaimana yang Rasulullah katakan bahwa sifat bakhil itulah yang membinasakan orang-orang terdahulu sebelum kita. Dan gara-gara sifat bakhil itu ya, sifat bakhil itulah kemudian orang terdorong untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan kadang ya. Nah, itu gara-gara bakhil, gara-gara pelit. Nah, ya. Jadi mudah-mudahan ya kita dihindarkan Allah dari sifat ini, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang suka ya dengan acara-acara berbagi. Kita senang menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan keilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.